Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada, mengawali setiap aktivitas kita. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kisah Salomo adalah suatu kisah yang paling menginspirasi dalam kehidupan orang percaya yang ada di dalam Alkitab. Ketika Tuhan menampakkan dirinya kepada Salomo dan menawarkan apapun yang ia inginkan, Salomo tidak meminta kekayaan, dia tidak meminta kekuasaan atau umur panjang. Sebaliknya, ia meminta hikmat dan pengertian untuk memimpin umat Tuhan dengan sebaik-baiknya dan dengan benar. Ini adalah sebuah pilihan yang luar biasa, yang tidak pernah dipilih oleh orang lain. Karena jika kita harus memilih, maka pilihan itu banyak sekali dalam pikiran kita dan hati kita. Karenanya hari ini pilihan Salomo ini menunjukkan prioritas hatinya. Ia sadar betul akan tanggung jawab besar yang ada di pundaknya sebagai seorang raja. Ia tahu bahwa tanpa hikmat dari Tuhan, ia tidak akan mampu melakukan tugas yang begitu besar dengan baik. Tuhan sangat berkenan kepada permintaan Salomo. Karena itu, Tuhan menunjukkan kerendahan hati dan fokus pada kehendak Tuhan daripada keuntungan pribadi. Inilah yang dia sampaikan kepada Tuhan, sehingga Tuhan sangat berkenan kepada permintaan Salomo. Sehingga sebagai respons, Tuhan tidak hanya memberi hikmat yang diminta oleh Salomo, tetapi juga menambahkan berkat-berkat lain yang tidak ia minta. Kekayaan dan kemuliaan dia tidak minta. Ini mengajarkan kepada kita tentang prinsip yang terpenting, yaitu ketika kita mau mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang semua yang lain akan ditambahkan kepada kita. Maka mari kita cari dahulu kerajaan Allah, bukan materi yang ada di tengah-tengah dunia. Maka ada 3 hal yang mau kita lihat dari firman Tuhan ini. Yang pertama, Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi prioritas utama kita? Seperti Salomo, apakah kita lebih mendambakan hal-hal duniawi atau hikmat dari Tuhan? Dalam setiap keputusan besar maupun kecil, apakah kita mencari petunjuk dan kebijaksanaan dari Tuhan, atau kita mencari-cari di tengah-tengah dunia ini? Yang kedua, mengapa hikmat Tuhan itu penting? Hidup ini penuh dengan tantangan dan keputusan yang begitu sulit dan rumit. Hikmat Tuhan membimbing kita untuk membuat keputusan dan pilihan yang benar, hidup sesuai dengan kehendaknya, dan menghadapi masalah dengan perspektif Allah itu sendiri. Hikmat bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi juga tentang bagaimana menerapkan pengetahuan itu dengan benar dalam hidup kita. Yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, bagaimana kita mendapatkan hikmat Tuhan?
melalui doa yang sungguh-sungguh, membaca dan merenungkan firman-Nya, serta hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, maka Tuhan berjanji akan memberikan hikmat kepada siapapun yang meminta dengan iman. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan kasih setiamu yang memberkati setiap kehidupan kami. Kiranya Engkau menyertai kami dan menjadikan kami orang-orang percaya yang berhikmat, yang memilih pengetahuan dan hikmat yang daripadamu, sehingga kami dapat menjalani hidup kami dan berkenan di hadapan-Mu. Berkatilah setiap kehidupan kami, dan setiap orang percaya yang sakit Kau berikan kesembuhan, yang berduka Kau berikan penghiburan, yang bergumul Kau berikan penyertaan kasih setiamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat menjalani aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas.